posisi buy. buy, Kalau bearish mengambil posisi sell. sell. Nah, itu kan satu pelajaran penting karena Ya, dalam teori bullish, dan bearish. bearish. Bullish artinya naik naik. kita bisa open posisi buy. Kalau kita lihat bullish, berarti kita harus ngikutin si candle yang naik. Betul. Jangan yang berlawanan. Nah, itu yang iya. salah jadinya ya. Jadi kan yang namanya trend itu follow the trend. Follow the trend itu mengikuti perkembangan grafik kenaikannya atau penurunannya. Nah, kemudian indikator terpenting dalam MetaTrader itu ada beberapa dalam aplikasi MT4 ya. MT4 tuh ini. Jadi kenapa pakai MT5 kemarin? Karena kita pakainya MT4 di Dimex ya. Jadi MetaTrader 4 itu adalah satu aplikasi yang digunakan untuk transaksi di tradingnya gitu kan ya. Nah, di MT4 di sini ada beberapa unsur juga Ci. Direcah juga itu banyak. Dalam satu grafik itu banyak banget. Yang pertama itu ada yang namanya grafik. Nah, itu grafik itu termasuk yang ini. Candlenya gitu kan. Itu namanya satu grafik. Yang kedua ada indikator. Yang pertama tadi itu grafiknya. Grafik ya. Grafik apa? Grafik itu adalah harga yang akan kita transaksikan. Harga yang akan kita transaksikan. Nah, yang grafik kedua, ya. Yang kedua ada yang namanya indikator. Indikator adalah alat bantu kita membaca arah. Alat untuk membantu kita. Untuk membantu mendapatkan momen. Mendapatkan momen ya. Open. Ya. Open posisi atau OP lah ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada dua indikator. Jadi dari itu nanti pertama kita tadi sudah membahas belajar tentang grafik. Grafik itu dulu. Ya ada grafik itu ada candlestick. Candlestick itu ada dua jenis, ada bearish dan bullish. Kemudian yang kedua ada indikator yang akan Cici pelajari nanti tuh. Indikator adalah alat bantunya. Kayak kita nyetir di jalan, itu ada kan rambu-rambu lalu lintas, belok kiri, belok kanan, lampu merah. Nah, itu kan membantu kita kan. Ya, kalau nggak ada alat bantu itu kan nggak ada lalu lintas, kita bisa tabrakan juga kan. Makanya kalau misalkan ada di sini ada indikator, itu membantu kita supaya kita tetap berhati-hati dalam transaksi. Market tuh ada. Jadi itu terdiri dari apa? Nah, banyak dari market tuh. Yang pertama ada mata uang. Mata uang. Market terdiri. Ya, terdiri dari kan. Terdiri dari mata uang. Nah, satu misalkan. Mata uang satu itu, kedua komoditi. Ya. Ketiga. Komoditi itu apa ya? Komoditi kan Cici main silver sama emas kemarin. Nah, itu namanya komoditi termasuk. Kemudian ada lagi multilateral. Apa itu? Multilateral itu indeks kalau multilateral dari produk sumber daya alamnya. Ada kopi. Apa ini nulisnya? Multilateral. Nah, kemudian ada lagi indeks. Indeks. Nah, tahu indeks? Tahu nggak indeks apa? Nggak. Nah, jadi kalau mata uang udah paham kan? Tahu. Mata uang apa, komoditi udah tahu. Kemudian multilateral juga udah tahu mungkin tadi ya. Yang kayak kopi gitu kan ya. Apalagi ya? Ya sejenis itulah. Biji besi. Betul. Nikel, pinter. Kemudian kalau tadi itu apa terakhir? Indeks. Nah, kalau indeks itu adalah saham sih. Tapi sahamnya luar negeri. Kayak Dow Jones. Saham luar negeri ya? Iya, indeks itu termasuk kalau disimpulkan tuh adalah saham luar negeri. Ada Dow Jones, ada Hang Seng ya. Ada apa lagi kan banyak tuh. Itu adalah indeks. Nah, jadi kita udah ada 3 unsur dalam MetaTrader. Ya, kembali lagi. Satu tadi grafik apa? Tadi itu grafiknya. Grafik kan, candlestick atau dalam ini kan grafiknya juga kan. Kedua indikator, kemudian yang ketiga tadi marketnya atau pasarnya yang mau kita. Kalau di sini marketnya semuanya diambil? Boleh pilih. Jadi mata uang kalau gini, mata uang dan komoditi itu bisa bareng ya. Mata uang dan komoditi bisa bareng. Kalau indeks harus pisah sendiri. Nggak boleh bareng. Jadi akunnya itu mah bener sendiri. Itu mah nggak bohongan itu mah, beneran itu. Karena itu saham. Karena saham beda, lama. Jadi beda kan kalau forex dan komoditi mah itu mah tradingnya betul kan. Cuman kalau produk lainnya dari segi trading yang forex dan komoditi itu ada indeks. Indeks itu beda produk. Jadi pas pendaftarannya pun ada nanti pendaftarannya. Tapi ada orang yang main indeks banyak. Sejauh ini ada. Nah, kemudian
dari beberapa faktor dan unsur yang ada di MT4 ini kan Cici udah menyimak tadi. Kali ada yang mau ditanyain dari sini boleh. So. Gila sih. Paham ya? Paham. Pokoknya kalau ininya candlenya naik, ya berarti kita ngambilnya yang buy. Ambil buy. Kalau candlenya turun, kita ngambil yang sell. Nah, itu kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya dalam MT4 itu manajemen money. Manajemen money. Ada manajemen keuangannya dan manajemen risiko. MM dan MR kalau disingkat tuh. Manajemen money dan manajemen risiko. Money atau risiko? Manajemen dan manajemen risiko beda. Oh, kalau MM kan manajemen keuangan kita, kalau risk atau manajemen risiko. Atau risk and reward lah gitu kan. Risk and reward gitu kan bahasa kerennya mah. Risk and reward. Jadi risk itu resiko, reward itu ya keuntungan gitu kan. Iya. Oke, jadi kalau dari manajemen money di sini dan manajemen risiko itu nanti panelnya pun ada di MT4. Ya, di MT4 juga ada panelnya. Itu di paling bawah halaman MetaTrader itu nanti ketika opennya kayak equity, balance, free margin. Udah lihat kan Cici udah tahu kan? Di Cici Selamat Trading kemarin kan udah tahu tuh ada ekuitas, ada margin bebas atau free margin, ada margin, tahu nggak? Belum tahu? Nggak tahu, nggak ngerti. Oh, belum pokoknya tahu. Di situ margin, apa sih margin? Coba Cici, Yang di atas handphone ya? Cici mana? Nah, jadi kan ini adalah manajemen dari keuangan yang kita pegang atau kelola. Ini kan grafik. Nah, ini pasar atau market. Pasar, grafik. Nah, ininya manajemen money uang kita. Iya. Ada pertama itu ada balance. Nah, jadi dari balance ini tuh adalah modal yang kita tanamkan. Polisi ekuitas, equity-nya atau ekuitas itu nilai modal sisa, nilai modal sisa yang digunakan. Nah, kalau margin itu modal yang digunakan. Free margin adalah modal yang tidak ditransaksikan. Kalau margin level itu adalah ketahanan modal kita harus selalu di atas 1000%. Jadi ketahanan modal kita kalau masih 1000% di sini ketika kita open itu masih bagus. Di atas 1000 itu masih bagus. Tapi kalau misalkan margin bebasnya udah 800, 900, 600, itu udah bahaya. Harus top up itu. Ya, harus top up. Itu bisa jadi margin call jatuhnya. Tadi kita ke awal dulu, balik dulu. Kita balik lagi ke materi awal, itu ada yang namanya candlestick ya. Jadi candlestick itu ada bullish and bearish. Nah, udah tahu time frame belum ini? Enggak. Nah, jadi time frame ini adalah skala dari grafik yang ada di sini, yang ada di layar. Skala ya. Skala. Nah, semakin kecil skalanya, berarti semakin besar range-nya, ya. Paham nggak, Ci? Kalau misalkan semakin besar, misalkan nih, ini kan pakai monthly. Jadi kalau monthly itu berarti satu batang ini tuh mewakili 1 bulan. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalkan M1 berarti satu candle itu 1 menit. Berarti skalanya makin gede dong. Di zoom gitu kan. Di zoom. Nah, makin gede skalanya berarti dipersempit. Jadi beberapa candle, ribuan candle ke belakang disatukan dalam satu candle. Paham nggak, Ci ya? Ngerti. Nah, kalau kita biasanya transaksi kalau tidak di H1, pakainya di M15. M15. Nah, di M15. Berarti M15 itu 15 menit. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada 2 warna ya, Ci ya. Di sini kan Cici ada warna hijau dan warna merah. Nah, jadi kalau warna hijau tuh Cici tuh ini artinya harganya bullish. Naik, betul. Kalau merah artinya bearish, turun. Nah, jadi Cici tuh kalau lihat hijau gini berarti harganya naik. Nah, kalau saya mau open posisi teh di sini naik berarti saya harus di buy. Betul. Gitu. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Kalau merah berarti Cici opennya open sell. Nah, ini candlesticknya. Itu untuk pengaplikasian open transaksi. Nah, kemudian ada bentuknya dari candlestick itu. Yang pertama bullish dan bearish ya. Jadi kalau bentuknya yang bullish itu bentuknya kayak mana ya, kan? Bullish yang ke atas. Nah, ini bullish nih. Mana? Nah, ini bentuk bullish. Nah, ini Ci. Nah, ini bentuk bullish nih. Dia punya badan di atas dan ekor di bawah. Itu namanya candle bullish. Oh, ini teh bullish. Iya. Oke, bentuknya digambar aja. Ini namanya bullish. Nah, kalau bearish kebalikannya, ekornya di atas. Sebentar, ini teh bullish. Kalau bearish kebalikannya. Kalau bearish kebalikannya, ekornya di atas, badannya di bawah. Badannya di bawah. Nah, gitu, oke. Ini namanya
bearish. Nah, ini memberikan konfirmasi kenaikan atau penurunan. Jadi ketika kita menemukan candle seperti ini, turun, mau naik atau turun, mau iya. bearish atau bearish, itu ada konfirmasi bahwa harga itu memberikan aba-aba mau ke atas atau ke bawah. Nah, misalkan nemuin candle ini, dia bakal naik berarti. Nah, meskipun turun dulu tapi dia bakal naik lagi. Gitu. Nah, kan kayak ini nih, kayak ini nih, kayak ini. Contohnya ini yang valid ini nih. Saya nemu ini nih contohnya. Nah, contohnya. Berarti ini, kalau ini belum keluar nih contohnya. Ini udah keluar misalkan satu ya. Yang ini belum keluar. Belum keluar. Nah, ini kita udah bisa open. Ini teh bakalan ke atas. Oh, gitu kebalikannya. Kebalikannya. Oh, nah, kebalikannya. Ini juga sama nih. Mana ya? Nah, sebentar. Jadi kalau ininya turun, kita teh harus ngambilnya yang buy. Iya, ekornya yang di bawah ya. Iya, kalau ini ekor di bawah. Iya. Berarti open posisinya ke atas ya? Iya. Sebentar tulis open posisi buy. Iya. Ya. Nah, kalau ini yang bearish nih. Naik. Ada. Itu kebalikannya lagi. Turun iya. dia ya. Nah, paham kan? Iya, sebentar. Open posisi sell. Ya. Iya. Nah, Ya, ngerti. Ya, saya nggak ngerti biasanya. Iya, kan kemarin mau cuma open doang. Jadi saya teh kalau lagi diem ngeliatin ini kandalnya ke atas berarti bakal turun. Tapi kayak gitu. Tapi kalau lihat yang ininya yang tipis. Kayak gitu. Yang tipis makin yang makin panjang si ekor. Ini kan jadi candlestick itu ada dua bagian, ada body, ada shadow kan. Iya. Jadi kalau body yang badannya tebal, shadow itu ekornya. Jadi kalau si ekor ini makin tinggi, dia berbalik. Kuat bawah. Kuat. Kalau ekornya di atas, kalau ekornya di bawah berarti kebalikannya. Paham ya? Ngerti. Itu namanya retrace. Paham ya, Cik? Lanjut, apa ada pertanyaan lagi? Sebentar lagi dilihat. Lagi dilihat dulu sekali lagi. Siap. Pokoknya kalau ada buntutnya ke atas, dia berbalik arah ke bawah. Udah ada gambaran? Yalah, ada gambaran. Iya. Pelan-pelan aja sih, santai. Ngerti. Ya? Iya. Paham sampai sini? Ngerti. Bisa, gampang. Jadi gitu teman-teman, kalau mau belajar trading itu mudah, nggak susah ya Ci ya? Gampang kan? Gampang, nggak ada yang susah. Semoga besok nggak lupa. Makanya bawa catatan juga. Iya, makanya nih. Oke, ngerti. Jadi trading itu gampang banget ya, iya, nggak susah, ya. mudah. Iya. Oke, ngerti. Paham kan? Cuma berapa menit, nggak lama. Iyalah. Jadi sekarang kita timingnya menunggu open posisi. Ya, ini kasih tahu. Ini yang terakhir kan? Ini candlenya kayak mau turun. Nah, berarti kita nunggu peluang posisi ini kayak sell. Tinggal nunggu candle turun kayak gini kan, nunggu keluar candle turun dan si CCI-nya kan udah valid. Harus turun. Betul. Ini kan udah mulai mau turun. Kan? Tinggal nunggu candlenya aja. Candlenya aja sekali lagi. Keluar candle gitu, udah ambil sell. Beres. Oke. Aman kan? Nah, itu adalah teori transaksi trading mudah dan simple. Si barusan yang simple, nggak susah. Menurut Cici gimana? Menurut Cici gimana tadi edukasi? Edukasinya susah, rumit nggak? Trading itu gampang nggak? Gampang sih. Gampang kan? Asal kita udah tahu triknya, posisi buy dan sell-nya, terus sama indikatornya udah sesuai. Open. Udah bisa open posisi. Iya, selama Cici kemarin trading berapa lama di sana di tempat yang dulu nggak diajarin kan kayak gini, nggak sama sekali kan. Ketemu kita di sini kita ajarkan semuanya. Saya baru ngerti. Dan sekarang paham, cuman beberapa menit udah paham. Iya paham. Ngerti, benar. Nah, jadi gitu kurang lebih. Oke. Ngerti. Luar biasa. Ya. Jadi Cici itu sebenarnya dulu tuh ada pengalaman trading ya. Berapa kali? Berapa kali lama banget kan? Iya, cuman saya nggak ngerti. Benar-benar nggak ngerti. Sekarang baru dijelasin. Ngerti. Gampang banget. Tapi saya bisa buka posisi sendiri tanpa menunggu saya. Pak Mufid. Itu yang saya harapkan. Tapi tetap saya butuh kalian untuk memberitahu. Harus. Tapi nggak salah. Harus. Nanti tinggal nanti cari aja. Simple kan? Jadi Cici tuh kalau saya sibuk, coba deh transaksinya, penting pakai SL tuh aman. Serugi-ruginya Cici tuh nggak akan sampai 18. Ngerti. Udah ini mah. Oke guys, paling itu aja dari kita yang edukasi ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nyimak.
Intinya trading itu gampang, edukasinya juga mudah. Ada di Dimex aja yang nggak di mana-mana. Buktinya Cici pun berapa menit langsung paham ya, Cici. Ya. Oke. Cukup sekian dari saya, Mufri FX. Terima kasih. Salam profit.